Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di pertemuan ke-13 ini, pada mata kuliah Psikologi Dasar Sosial, ini kita akan membahas tentang compatibility dan interpersonal attraction, atau kesesuaian dan daya tarik interpersonal. Jadi dalam hidup, kita nggak hanya fokus ke intrapersonal kita atau diri kita sendiri, tapi juga kita akan membahas bagaimana kita bisa sesuai dengan lingkungan sosial maupun bagaimana kita memiliki daya tarik interpersonal dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi apa itu compatibility atau kesesuaian? Jadi kesesuaian itu adalah tingkat kecocokan antara dua individu berdasarkan kesamaan karakteristik psikologis, value atau nilai, kebutuhan, tujuan, baik tujuan hidup atau tujuan jangka pendek, maupun juga pola perilaku yang mendukung terciptanya hubungan interpersonal yang harmonis. Jadi teman-teman semua, hubungan itu dibagi ada dua jenis, hubungan intrapersonal sama hubungan interpersonal. Biasanya kalau hubungan intrapersonal itu akan banyak dibahas di psikologi kepribadian karena membahas tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Tapi kalau hubungan interpersonal artinya komunikasi atau hubungan yang em, dilakukan dengan orang lain. Jadi bisa dua orang atau lebih, tiga orang atau lebih. Jadi kesesuaian itu bisa muncul tergantung apakah kita cocok dengan orang lain atau orang yang sekitar kita atau teman kita atau sahabat kita atau teman kerja kita. Nah, itu tergantung apakah cocok secara nilainya atau sama-sama mungkin punya kebutuhan yang sama gitu ya. Nah, contohnya apa sih terkait dengan compatibility ini? Contohnya adalah mahasiswa yang memiliki minat penelitian yang sama, cenderung lebih mudah membentuk kelompok belajar yang solid. Yang lebih gampangnya lagi, apa yang bisa membuat kita sesuai atau compatibility yang tinggi dengan orang lain adalah sama-sama punya hobi yang sama, suka ngopi, maka kesesuaian kita gitu ya dengan orang tersebut akan sama. Kita akan merasa cocok, kita akan merasa nyambung. Nah, itu yang disebut dengan compatibility. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman tahu kita berteman dengan orang-orang yang agamis gitu ya, sama-sama satu pengajian gitu ya, satu kajian dan lain-lain. Nah, itu artinya compatibility kita itu cukup tinggi dengan orang tersebut. Sehingga bisa menjadi teman, mungkin bisa menjadi sahabat, bahkan bisa dianggap sebagai seorang saudara. Nah, itu yang disebut dengan compatibility. Lalu apa yang disebut dengan interpersonal attraction? Jadi, kalau kesesuaian itu kan bahas tentang bagaimana kita punya value, kita punya nilai, kita punya tujuan, kita punya kecocokan dengan orang lain. Tapi kalau interpersonal attraction atau ketertarikan interpersonal itu adalah kecenderungan individu untuk memberikan evaluasi positif, menyukai atau ingin menjalin hubungan dengan individu lain. Jadi, kalau kita ngerasa pengen dekat sama orang atau kita ngerasa orang lain itu cocok dengan kita, klop gitu ya, maka itu disebut dengan kita berusaha untuk memberikan attraction atau ketertarikan. Nah, kita bisa memberikan penilaian positif, kita bisa bilang kita suka dalam artian tuh gaya hidupnya kita senang ngelihatnya, atau mungkin style bajunya kita senang ngelihatnya, atau mungkin tempat biasa dia nongkrong tuh kita juga ke sana karena itu gambarkan kita memiliki attraction atau ketertarikan dengan orang tersebut. Nah, itu disebut dengan interpersonal attraction. Contohnya di sini adalah mahasiswa cenderung lebih nyaman berdiskusi dengan teman yang dianggap suportif dan memiliki pola komunikasi yang baik. Jadi kalau di sini kita biasanya kalau di kelas online apalagi itu ada beberapa mahasiswa yang kalau diajak ngobrol seru, terus juga suka eh, suka ngasih jawaban, suka nimpalin obrolan, gitu ya. Suka ngasih lelucon. Nah, itulah bentuk-bentuk dari ketika kita, wah ini si A ini kok seru ya kayaknya diajak ngobrol. Nah, ketika
Begitu, kita akan memberikan pendekatan. Kita coba untuk save nomor dia, atau kita coba untuk tanya-tanya tentang apapun ke dia, atau mungkin kita juga bisa ngajak dia ngopi gitu ya. Ayo ngopi yuk gitu. Nah, itu disebut sebagai bentuk dari interpersonal attraction atau ketertarikan interpersonal. Jadi dua hal itu yang akan kita bahas di pertemuan ini. Jadi bagaimana pengaruhnya kita sebagai individu dengan orang lain itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan compatibility atau kesesuaian, lalu yang kedua adalah interpersonal attraction. Kalau kita udah ngerasa kita sesuai, cocok sama orang lain, maka kita yang sebagai individu akan berusaha untuk memperlihatkan ketertarikan dengan orang tersebut, untuk kita menjadi teman, untuk menjadi sahabat dan juga lain-lain. Begitu. Nah, apa yang membuat kita ngerasa cocok sama orang lain? Apa yang membuat teman-teman itu ngerasa cocok dengan teman-teman psikologi? Pak, saya kalau sama orang psikologi nyambung, Pak. Tapi kalau sama mahasiswa informatika saya pusing, Pak. Mereka nggak bisa diajak ngomong. Atau mungkin saya kalau diajak ngomong sama jurusan PI itu saya nggak bisa, Pak. Nggak nyambung. Mereka terlalu kalem. Nah, itu apa yang buat kita seperti itu? Faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah similarity atau apa? Atau kesamaan. Jadi teori similarity itu menjelaskan bahwa individu lebih tertarik kepada orang yang memiliki sikap, nilai, minat, background atau terbelakang, dan juga kepribadian yang serupa. Nah, maka kesamaan inilah yang akhirnya menjadi validasi. Akhirnya apa? Kita langsung diterima. Oh, sama-sama orang Jawa gitu ya. Oh, sama-sama orang Gresik. Oh, sama-sama mahasiswa psikologi. Oh, sama-sama kelahiran tahun 2006. Sama-sama Gen Z, sama-sama Gen Alpha. Nah, hal inilah yang akan membuat kita ngerasa kita tervalidasi atau diterima sama orang lain. Sehingga kita ngerasa antara kita sebagai individu dengan individu yang lain itu merasa cocok. Dalam artian ini, maka kita ngerasa sesuai dengan orang di sekitar kita. Dan kita ngerasa diterima. Jadi similarity ini penting banget. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa psikologi, sama-sama orang Gresik, sama-sama Gen Alpha, sama-sama cewek misalnya. Nah, ini bisa jadi sahabat nih dengan empat karakteristik ini. Nah, itulah yang disebut dengan similarity. Gitu, teman-teman. Itu untuk faktor yang mempengaruhi eh, kesesuaian dan juga interpersonal attraction. Lalu yang kedua ada proximity. Nah, apa itu proximity? Semakin sering individu bertemu atau berinteraksi, semakin besar kemungkinan munculnya ketertarikan interpersonal. Jadi semakin kamu sering ketemu, sering ngobrol, otomatis kamu akan merasa klop sama dia. Apa yang kamu obrolin nyambung. Ini yang disebut dengan mere exposure effect. Kecenderungan individu menyukai sesuatu karena sering terpapar terhadapnya. Jadi kamu sering ketemu, entah teman kerja, teman kelas, teman main, teman apa lagi misalnya, teman ngopi, keseringan eh, bareng-bareng, maka bisa dibilang bahasanya itu adalah kita bisa jadi ketularan kayak dia. Nah, ini yang disebut dengan proximity. Jadi ada similarity, ada proximity. Lalu yang ketiga ada physical attractiveness atau daya tarik fisik. Jadi kalau kita, oh dia sikapnya baik, oh dia orangnya pinter, oh dia itu royal. Itu kan ketika kita sudah banyak ngobrol sama dia ya, banyak ketemu sama dia. Tapi kalau pertama kali ketemu, gimana cara kita bisa ngerasa cocok atau kita pengen memperlihatkan ketertarikan kita? Maka ada yang namanya physical attractiveness. Jadi ketika interaksi awal, baru ketemu, atau mungkin beberapa kali ketemu, maka penampilan fisik sering mempengaruhi pembentukan kesan pertama atau first impression. Nah, ini yang penting. Jadi, baik itu kita sebagai yang pengen kenalan sama orang, atau kita pengen dikenal orang, maka first impression itu yang paling penting. Kalau kamu mau punya banyak teman, kalau kamu mau punya banyak orang yang mau membantu kamu atau dukung kamu, maka eh, minimal minimum barrier-nya atau batas awalnya atau minimal kamu harus berpenampilan menarik, harus rapi, harus wangi dan lain-lain. Nah, itu yang paling penting. Itu yang membuat orang jadi merasa ingin ngobrol sama kita, ingin dekat sama kita dan sebagainya.
Jadi kita udah punya similarity, udah punya proximity. Kalau yang ketiga ada physical attractiveness. Dan ini disebut dengan ada namanya efek yaitu halo effect. Kecenderungan menilai individu yang menarik secara fisik memiliki karakteristik positif lainnya. Jadi kalau kita ngelihat orang itu rapi, pakai jas gitu, ya, rambutnya klimis, wangi, wah ini kayaknya dia orang kaya nih. Oh dia kayaknya orang baik nih. Oh dia banyak amalnya nih. Oh dia orang pinter nih. Ya, jadi kesan pertama itu membuat kita punya persepsi yang positif ke depannya. Dan jika diteruskan ya bisa jadi mungkin itu terjadi kayak gitu teman-teman semua. Lalu yang selanjutnya adalah reciprocity. Apa itu? Seseorang cenderung menyukai individu yang menunjukkan rasa suka, perhatian, atau penghargaan terhadap dirinya. Jadi kalau kita merasa kita sesuai dengan orang lain, ketika orang lain itu support juga ke kita, maka kalau teman-teman pahami, ada yang disebut dengan support system. Jadi entah itu teman, keluarga, saudara, dan lain-lain, itu eh, kita merasa dekat dengan dia, kita ngerasa sesuai, kita ngerasa klop, kita ngerasa nyambung dengan dia ketika dia juga memberikan respon ke kita, respon yang bersifat positif. Begitu. Dan ini penting. Jadi dia bukan komunikasi satu arah. Karena dia namanya interpersonal, attractiveness, maka dia harusnya dua arah. Kita memberikan em, kita memberikan treatment, maka lawan bicara memberikan respon positif. Begitupun sebaliknya, ketika lawan bicara memberikan treatment ke kita berikan respon positif. Dan ini akan terbentuk dan akan menimbulkan yang namanya kesesuaian. Begitu. Dan lalu selanjutnya adalah kompetensi dan kemampuan sosial. Jadi, walaupun kita punya penampilan menarik, kita ngerasa kita memberikan respon yang positif, tapi kalau kita tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, atau kita tidak punya kemampuan untuk bekerja sama dengan baik, maka ya sama aja lawan bicara akan menganggap kita adalah orang yang nggak sesuai. Jadi kalau kamu mau dianggap kompeten, kamu dianggap komunikatif, dan juga kamu mampu bekerja sama dengan baik, nah tiga hal itu mampu membuat kamu memiliki ketertarikan sosial yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak dianggap kompeten, tidak memiliki skill komunikasi yang baik, dan juga mungkin orangnya bersifat individualistik. Begitu teman-teman semuanya. Lalu selanjutnya adalah faktor emosional. Jadi, hubungan interpersonal itu berkembang lebih baik ketika terdapat beberapa hal. Pertama, empati. Kedua, dukungan emosional. Ketiga, rasa aman. Dan terakhir, kenyamanan psikologis. Kenapa dia empati, bukan simpati? Karena dalam hubungan interpersonal harus adanya respon positif, harus ada actionnya, ada treatmentnya. Jadi kalau cuma nganggep kamu cuma merasa sedih, atau kamu cuma merasa senang, maka hal itu belum tentu nyampe ke lawan bicara. Tapi ketika kamu berempati, kamu mau menolong, kamu memberikan tisu ketika dia menangis, atau mungkin kamu ikutan pengen berantem nih ketika teman kamu juga diganggu orang lain. Nah, itu adalah empati ya. Nah, ketika hal itu muncul, maka lawan bicaramu atau temanmu itu merasakan adanya kecocokan. Oh, kita sama nih, nyambung nih. Itu tuh nggak bagus tuh, nggak bener tuh. Nah, itu yang dijadikan yang namanya empati dan dukungan emosional, ada rasa aman dan juga kenyamanan psikologis. Nah, kesesuaian itu memiliki beberapa aspek, teman-teman semua. Ada 5. Pertama adalah aspek nilai. Jadi dalam kesesuaian tuh nilai apa itu nilai? Kesamaan prinsip, norma, dan keyakinan sosial. Jadi kesesuaian itu pertama adalah kesesuaian dalam segi nilai gitu. Lalu yang kedua, kesesuaian dalam tujuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kecocokan arah atau tujuan hubungan. Jelas nih, oh kita temenan ya, biar kita sama-sama bisa masuk kuliah atau sama-sama bisa dapat kerjaan yang bagus. Jelas tujuannya. Ketika tujuannya jelas, maka kamu akan memiliki kesesuaian dengan temanmu, begitu. Lalu yang ketiga adalah aspek kepribadian. Maksudnya, kecocokan karakter dan pola perilaku interpersonal. Oh, kalian sama-sama ekstrovert, maka akan berteman. Oh, kan sama-sama neurotik, neurotiknya tinggi nih, gitu. Nah, kan akan berteman. Oh, kayak aku sama dia nyambung deh. Nah, itu adalah aspek kepribadian. Lalu yang keempat adalah aspek emosional. Apa itu? Kemampuan memahami dan merespon kondisi emosional individu. Jadi,
teman-teman tidak sebatas bersimpati, tapi juga harus berempati dengan teman atau lawan bicara kamu. Dan itu menyebabkan adanya kesesuaian dengan teman-teman kamu. Jadi kalau cuma bersimpati, hanya disimpan ke di diri sendiri, maka belum tentu orang lain bisa paham. Lalu yang ke terakhir adalah terkait dengan aspek komunikasi. Jadi kesesuaian itu bisa meningkat ketika kamu ngerasa apa yang kamu sampaikan ke teman kamu itu dapat dipahami dengan baik. Jadi kecocokan dalam cara menyampaikan pesan dan memahami lawan bicara. Dan itu yang paling penting. Mungkin kamu yang orang Jawa itu mungkin lebih ngerasa nyambung ngobrolnya atau ngerasa cocok gitu ya kalau diajak nongkrong ketika kamu sama teman-teman orang Jawa. Tapi kalau sama orang-orang Aceh misalnya gitu, mungkin kamu merasa nggak cocok karena dari bahasa udah berbeda dan ada kesulitan untuk berbicara. Nah, kayak gitu teman-teman itu aspek kesesuaian. Untuk aspek hmm, interpersonal attractiveness atau ketertarikan interpersonal ada empat. Yang pertama adalah aspek afektif. Apa itu aspek afektif? Perasaan suka, nyaman, dan dekat terhadap individu lain. Jadi semakin kamu merasa ingin memberikan ketertarikan atau kamu memiliki ketertarikan interpersonal yang sangat tinggi, kamu artinya jadi kamu nyaman, kamu juga mungkin punya perasaan suka terhadap orang tersebut. Yang kedua ada aspek kognitif. Apa itu? Penilaian positif terhadap karakteristik individu. Nah, ini biasanya teman-teman yang paling gampangnya adalah ketika kamu bersahabat dengan temanmu, mungkin bertiga atau berempat, kamu akan mendukung apapun yang dia lakukan. Jadi kamu memberikan penilaian positif. Oh iya, kamu kayak gini bener kok, dia yang salah. Nah, itu adalah muncul ketika kamu memiliki ketertarikan interpersonal dengan eh, orang lain begitu. Lalu yang ketiga adalah aspek behavioristik. Apa itu? Kecenderungan melakukan pendekatan sosial dan mempertahankan hubungan. Jadi kamu dilihat memiliki ketertarikan interpersonal yang sangat yang baik ketika perilakumu gitu ya, behaviormu, tingkah lakumu tuh memperlihatkan kamu tuh berusaha untuk mempertahankan hubungan. Ketika mungkin lagi udah lama nih nggak ngobrol kan, mungkin teman dulu teman teman sekolah, teman SMA, lama nggak ngobrol, tapi kamu ngeliat ngeliat story Instagramnya atau ngeliat em, status WhatsAppnya, kamu coba untuk hubungi untuk ngajak ngopi. Ayo ngopi ya, udah lama nih nggak ketemu. Nah, treatment seperti ini itu disebut dengan aspek behavioristik atau aspek perilaku. Kamu bisa untuk mempertahankan hubungan kamu dengan dia karena kamu merasa cocok dengan temanmu tersebut. Yang keempat adalah aspek sosial. Keinginan membangun relasi sosial dan menjadi bagian dari kelompok tertentu. Jadi misalnya, saya sebagai dosen psikologi, saya berusaha untuk bergabung di asosiasi dosen psikologi. Saya merasa cocok nih sama kelompok ini karena saya adalah seorang dosen psikologi. Nah, itulah bentuk dari aspek sosial. Nah, itulah di pertemuan kali ini, teman-teman semua, yang kita bahas terkait dengan kesesuaian dan juga terkait dengan ketertarikan interpersonal. Nah, jika teman-teman merasa ada yang ditanyakan atau pengen sharing terkait dengan iya Pak, saya ngerasa selama ini tuh saya tuh melakukan kesesuaian kok Pak, cuman memang nggak sedar aja karena belum belajar materinya. Nah itu silakan share di komentar teman-teman semua. Dan untuk pertemuan kali ini kita nggak ada tugas, ini full materi. Nanti jika ada pertanyaan silakan di share di komentar. Begitu teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Eh, untuk kedepannya teman-teman akan diajar oleh Bu Gama di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.